Hai semuanya, jadi kenalin nama aku Tari. Aku tinggal di Dubai udah 8 tahunan. Lama juga ya. Jadi di sini aku pengen cerita pertama kalinya aku merantau ke sini itu tahun 2012. Waktu itu kalau nggak salah aku umur 23 tahun. Dan ya kalau diceritain sih panjang banget ceritanya kenapa aku bisa nyampe sini. Itu merantau, aku kerja di sini, dan perjuangan aku buat nyampe ke sini itu juga nggak mudah. Ya bayangin aja, dari pertama aku ke sini aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya bisa sih, tapi bahasa Inggrisnya tuh benar-benar kurang banget. Terus ya membiasakan hidup di sini juga. Jadi gimana ya, aku kesini itu kerja jadi terapis ya guys. Pertama itu ceritanya ya aku pengen ngerubah nasib. Tahu kan kalau di Indonesia itu ya hard banget ya, bukan sih gimana ya, buat aku ya, soalnya aku juga bukan orang yang bertitel gitu. Aku nggak punya education yang tinggi. Udah gitu aku cuma tamat SMA aja. Terus aku by the way aku dari Bali, terus aku tinggal di jauh banget dari ibu kotanya Bali ya, jauh banget dari Denpasar. Aku tinggalnya kayak 3 jam dari Denpasar. Itu aku tinggal di Jembrana ya. Jadi di Jembrana itu nggak begitu banyak lowongan pekerjaan, meskipun ada, tapi itu gajinya kecil banget dan nggak banyak juga gitu. Jadi aku memutuskan waktu itu tamat SMA aku ke Denpasar buat merantau juga, buat pengen juga merubah nasib gitu loh, karena aku bukan dari keluarga yang berada gitu. Terus aku pindah ke Denpasar. Di sana aku ngekos, terus aku di sana dapat kerjaan jadi stokis. Aku ingat banget waktu itu kerjaan aku tuh ngitung-ngitung barang di gudang gitu. Aku kerja di salon, dan salonnya tuh gede, dia punya gudang buat produk gitu. Jadinya aku ngitung-ngitung barang gitu untuk pertama-tamanya aku kerja. Terus lama-kelamaan bos aku nyuruh aku belajar di reception salonnya itu. Terus aku belajar jadi reception. Lama-kelamaan ya aku diangkat jadi reception. Terus aku belajar nyalon juga, belajar di rambut, belajar cara facial, cara rebonding, cara buat perawatan badan, buat perawatan rambut, manicure, pedicure gitu. Terus aku jalanin itu
selama 4 tahunan ya, 4 tahunan ya, banyak suka dukanya sih. Ya aku pikir aku masih belum bisa ngerubah nasib aku pikir aku masih jauh banget gitu loh, soalnya aku masih belum ngerasa ada pencapaian. Aku belum bisa buat bahagiain orang tua, belum bisa buat orang tua aku bangga gitu. Jadi aku ngerasa aku punya ambisi, aku harus bisa bahagiain mereka, aku harus bisa bikin mereka bangga, entah itu apa caranya. Jadi waktu tuh temen aku kerja, jadi bibinya dia itu agensi ya, agensi berangkatin orang gitu, berangkatin ke luar negeri. Terus bibinya itu punya teman, dia punya sekolah spa gitu ya. Waktu itu sekolah spanya itu kerjasama sama pemerintah, jadinya dia itu nyari kandidat yang mau sekolah di tempatnya dia, itu gratis, itu dibiayai pemerintah. Dan aku ngerasa mungkin ini kesempatan aku, soalnya kan di mana-mana ya kalau mau kursus atau sekolah spa itu waktu itu bayar, sedangkan aku nggak punya uang sama sekali. Dan waktu itu aku bertekad, aku mau keluar dari kerjaan aku mau keluar, gimana caranya aku bisa berangkat gitu, padahal aku nggak punya uang sama sekali waktu itu. Dan aku waktu itu bilang sama orang tua aku kalau aku mau keluar dari kerjaan aku yang di salon, terus aku memutuskan buat ikut pelatihan spa waktu itu. Terus aku jalanin, aku waktu itu nggak punya bekal ya terus terang aja, waktu itu bekal aku cuma gaji aku dari salon itu gaji 1 bulan aku buat bekal. Terus aku berusaha ya buat gimana caranya cukup untuk pelatihan. Jadi pelatihannya itu 1 bulan. Habis 1 bulan itu tempat pelatihan spanya itu mau nempatin kita di hotel-hotel gitu buat training spanya ya. Pertama sih aku mikir kalau kerja di spa itu, aku dulu berpikir negatif tentang kerja di spa. Soalnya kerja di spa itu pasti kayak mijet gitu ya, mijet. Apalagi kalau mijet cowok, aduh bayangannya gimana gitu. Bayanganku gimana, aduh pasti hina banget, kayaknya negatif banget gitu. Tapi aku coba buat berpikir positif gitu. Soalnya di sana juga diajarin kan kalau nggak semua spa itu ke arah yang negatif. Dan aku jalanin itu. Di sana juga diajarin bahasa Inggris, di sana juga diajarin gimana caranya perawatan tubuh ya, di sana juga diajarin tentang massage, tentang banyak hal sih, facial gitu, perawatan untuk tubuh lah ya. Aku jalanin aja. Terus setelah 1 bulan aku jalanin, akhirnya aku ditempatin di tempat yang udah mereka pilih ya dimana hotel-hotel yang perlu buat anak-anak training gitu, yang kayak dewe gitu ya, nggak dapat gaji gitu, cuma dapat harian gitu ya. Waktu itu aku pilih sih di hotel besar yang ada di daerah Sanur, dan di sana aku training 6 bulan. Pas aku training 6 bulan itu, aku bener-bener gimana ya, bener-bener harus bener-bener ngirit
karena di sana aku nggak dapet gaji. Cuma aku ingat banget di sana aku dapet harian 15.000 per hari, terus sama makan sekali. Dan waktu itu aku juga harus kredit motor aku, terus harus bayar kos juga karena aku kan nggak punya rumah ya di Denpasar. Jadinya aku bayar kos, terus gimana aku juga bisa bayar kredit motor, terus gimana aku juga bisa hidup ya di Denpasar gitu, hidup di kota gitu. Tapi aku gigih ya, meskipun aku nggak dapat gaji, aku kumpulin di sana. Aku kumpulin uang 15.000 per hari itu. Jadi kalian bisa kalikan 15.000 kali sebulan ya, berapa aku dapat uang di sana. Terus di spa itu kita di hotel itu kita ada tamu dari agent ya. Misalnya agentnya itu kerjasama sama hotelnya, datengin tamu kayak grup-grup tamu gitu. Terus ini hotel ini kerjasama sama agensi, datengin tamu kayak bergrup, kayak tamu dari Korea, tamu dari Malaysia, tamu dari Cina gitu. Terus mereka tuh datang kayak bergrup banyak banget, kayak sekali datang itu 50 orang gitu. Dan aku di sana training sebagai terapis. Aku di sana itu diwajibkan wajib tipping gitu. Dan aku di sana belum tahu ya pengalaman aku jadi terapis itu gimana, karena waktu itu aku cuma sekolah aja. Dan sekarang maksudku waktu itu aku harus siap menerima tamu akhirnya terjun langsung lah aku ke kerjaanku itu gitu. Terus aku beruntung gitu, karena di tempat kerja aku itu di hotel aku kerja itu ya training, maksudnya ya di tempat hotel aku training itu tamunya kebanyakan suami istri atau couple pacaran, keluarga gitu. Jadinya kita dalam satu ruangan itu nggak sendiri gitu. Jadinya aku pikir selama ini pikiranku tentang spa negatif banget gitu. Ternyata enggak, aku enjoy banget ngejalaninnya. Dan di sana juga kayak yang di sekolah aku ajarin tentang cara massage, tentang cara soalnya massage itu nggak harus telanjang ya, nggak harus naked juga, nggak harus naked. Soalnya ada peraturan kan, dia harus pakai celana gitu kan, dia harus pakai cover ya buat nutupin badannya itu. Jadinya yang kita itu yang massage itu yang kayak yang sakit, yang kayak badannya yang perlu yang capek gitu ya, nggak negatif gitulah istilahnya. Dan aku jalanin itu enjoy. Jadi waktu tuh di hotel aku training itu diwajibin tipping. Guys, diwajibin tipping. Jadi setiap satu tamu tuh harus kasih tip 10.000. Kalau nggak 10.000 ya $1. Jadinya kalau aku dapet tamu 5, aku dapatnya 50.000 sehari. Jadinya itu aku bisa bertahan, soalnya makan dapat sehari, terus aku dapat gaji 15.000 per hari, terus sama tipnya itu wajib 10.000 per hari ya, per tamu. Aku dapat tipping per tamu. Jadi aku bisa bertahan selama 6 bulan. Terus aku udah berpikir, aduh habis 6 bulan nih, soalnya dia nggak nerima training tambahan gitu. Kalau mau kerja ya harus dikontrak gitu. Terus aku jalanin 6 bulan. Ternyata aku udah takut banget, di mana aku nanti kerja kalau nanti aku udah nggak training lagi, nggak ada pemasukan gitu. Terus waktu tuh gimana ya, waktu tuh
tiba-tiba aja ada lowongan buat ke Dubai, berangkat itu secara gratis tanpa biaya ya. Kita cuma siapin paspor, kita dites massas, dites sedikit bahasa, terus ya nggak mudah juga waktu itu. Aku banyak banget saingan karena senior tempat aku itu juga ngelamar di sana. Jadinya aku ngerasa mungkin nggak aku keterima, soalnya pengalaman mereka ada yang udah 3 tahun, udah 2 tahun, sedangkan aku sendiri baru mengenal spa pas aku training itu sama pas aku kursus 1 bulan gitu. Jadi aku cuma ngadu nasib aja ya diterima. Aku benar-benar syukur. Nggak diterima mungkin belum rezeki aku gitu. Terus pas itu aku coba aja ngajuin CV ya. Aku ke sana sama senior aku, melamar di sana. Dan senior aku tuh udah 3 tahun kerja di hotel yang tempat aku training itu. Terus aku coba ngajuin CV sana, terus dites massage juga, dites massage sama manajernya. Kebetulan manajernya yang nyari kandidat dari Dubai ini orang Bali gitu. Jadi aku dites massage. Ternyata aku udah deg-degan. Katanya sih kalau dia suka bakalan dipanggil mungkin lagi seminggunya gitu. Aku udah pusing banget. Seminggu aku nunggu telepon, aku diterima apa enggak. Aku itu ngerasa diterima apa enggak. Aku udah bener-bener udah putus asa waktu itu nungguin telepon atau nungguin kabar, nungguin SMS lah atau apa dari pihak yang nyari kandidat ke Dubai itu gitu. Terus pas aku ingat banget waktu itu aku udah putus asa, udah bener-bener udah ngerasa nggak ada harapan. Ditelepon, katanya disuruh tes ulang lagi sekali gitu. Karena waktu itu aku dites body massage sama food refleksi gitu. Pas dia pengen tes aku ulang refleksi lagi gitu. Apa tekanannya udah kuat, apa gerakannya bagus gitu. Tapi ya udahlah, aku gembira, udah seneng banget waktu itu ya, meskipun aku harus dites ulang. Akhirnya aku dites ulang lagi buat refleksinya. Terus aku ke sana buat tes ulang. Terus manajernya waktu hari itu juga bilang kamu diterima, kamu tanda tangan kontraknya, kamu siapin paspor kamu, terus urus surat izin dari orang tua. Waktu itu aku nggak punya uang sama sekali ya buat bikin paspor, nggak ada uang. Terus gimana caranya gitu? Terus aku punya 1 kalung emas, itu pemberian dari ibu aku. Aku telepon ibu aku bilang aku lulus mau berangkat ke Dubai, tapi aku nggak punya uang pakai bikin paspor. Terus ibu aku bilang kamu bisa jual kalungmu itu gitu. Pas aku jual kalungnya itu seharga 700 ribuan apa 800 ribuan waktu itu, dan bikin paspornya itu 700 ribuan, dan pakai calo juga waktu itu. Dan hampir aja yang nyari kandidat itu udah terus neken aku, mana paspormu, soalnya aku harus diproses segera kan. Terus aku waktu itu belum punya paspor, terus aku harus jual kalungku itu kan. Udah gitu aku jual, aku berusaha urus paspor sendiri ke imigrasi. But di sana di imigrasi itu susah banget guys. Aku harus banyak banget persyaratannya, jadinya terpaksa aku pakai calo yang waktunya harga paspor itu cuma kayaknya 500 ribuan apa 300 ribuan udah dapet ya waktu zaman itu
itu aku harus bayar calo, jadinya aku kena 700.000. Ya udah nggak apalah, jadi aku bayar 700.000 biar pasporku cepat selesai. Dan akhirnya pasporku selesai, terus aku kumpulin ke yang ke manajerku itu yang nyari kandidat ke Dubai itu, dan semua berjalan lancar. Dan ya semua lancar waktu itu. Terus yang sekarang aku harus hadapin itu ya, aku nggak punya bekal buat ke sana. Ya gimana ya, aku perlu koper, aku perlu juga bekal kan buat aku nanti nyampe sini gimana gitu. Jadinya ya untung aja waktu itu aku punya paman baik banget, dikasih aku pinjam bekal buat kesini. Ya akhirnya semua berjalan lancar. Waktu itu aku berangkat pakai Singapore Airlines. Terus nyampe lah aku di Dubai ini sebagai spa terapis. Ya meskipun nggak mudah ya, perjuangan nyampe sini itu nggak mudah. Udah nyampe di sini pun aku ngerasa perjuangannya masih tetap nggak mudah. Nyampe di sini masih banyak banget tantangan. Entah itu tantangan sama tamu, tantangan bahasa, beda bahasa, tantangan gimana bisa hidup di sini, menyesuaikan sama hidup di sini. Soalnya kita di tempat baru ya, kan nggak sama ya, sama dari mana negara asal kita gitu. Ya jadi itulah ceritaku gimana aku bisa sampai di Dubai. Dan ya masih banyak lagi sih cerita-cerita yang lain tentang di Dubai ini. Aku selama 8 tahun perjalanan aku gimana ya, pasti aku pengen ceritain lagi next time di vlogs berikutnya.